Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Putri NIM 2014070053 akan mempresentasikan materi pertama dari kelompok kami yang berjudul Kesenian Syair dan Sastra di Indonesia dan Dunia. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kesenian syair dan sastra Islam di Indonesia dan dunia. Karya sastra mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Jika mengacu dalam ayat Al-Quran, saat itu Arab sedang pada masa kejayaan seni memperindah atau memainkan kata. Pada saat itu, siapapun yang dapat atau mahir dalam memainkan kata menjadi indah, maka akan dianggap seorang yang intelektual. Mereka berlomba-lomba untuk menciptakan karya yang paling terbaik. Karena itu, jika diperhatikan dengan seksama, Al-Quran diturunkan dengan kata yang begitu kaya dengan keindahan dan etika melebihi karya sastra yang ada pada masa itu. Setiap karya sastra melukiskan berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia, dalam bermasyarakat, dan kepada Sang Pencipta. Sastra banyak yang mendefinisikan sebagai cerita fiksi atau hasil imajinasi pengarang. Tetapi sebuah karya sastra jika dihayati dan memahami isi kandungan, maka banyak pembelajaran di dalamnya. Beberapa ahli mendefinisikan bahwa saat itu sastra mengalami turunnya eksistensi di kalangan masyarakat. Masyarakat mulai melupakan karya sastra jika dipahami bahwasanya estetika dalam karya sastra adalah etika dan moral. Sebagian cerita yang terdapat dalam sastra terdapat di dalam kisah sebuah gambaran kisah kehidupan ataupun romansa yang mengandung nilai moral serta ideologi kemanusiaan. Etika dan moral dalam sebuah karya sastra baik tentu akan memberikan wawasan serta pengetahuan sehingga pembaca dapat merasakan pembelajaran dalam karya sastra. Karya sastra juga jika dihayati dalam memberikan etika pada perkembangan perilaku pembaca. Oleh karena itu, sastra dan ahli pendidik meyakini bahwasanya etika moral dan keindahan merupakan nilai estetika dalam sebuah karya sastra. Agama dan sastra merupakan dua bagian yang dapat dikatakan saling berhubungan. Dalam ajaran agama Islam terdapat nilai pembelajaran yang dapat diambil dan dihayati dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dan kebangsaan tidak dapat dipisahkan oleh sastra. Dahulu sastra digunakan dalam ritual-ritual tertentu sebagai alat untuk menceritakan cerita dan sebagai komunikasi saat itu. Pusat Bahasa menjelaskan, sastra adalah karya tulis yang jika dibandingkan dengan karya tulis lain memiliki ciri keunggulan seperti keorisinalan, keartistikan, serta keindahan dalam isi ungkapan. Jika dilihat dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sastra adalah bahasa, kata-kata, gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab atau kisah. Sastra dapat diartikan sebuah karya berupa tulisan indah yang mencari alat komunikasi, penyampaian kisah dan nilai-nilai. Dapat dipahami bahwa sastra adalah sebuah karya yang bersifat fiksi atau non-fiksi yang ditulis oleh pengarang untuk menyampaikan informasi. Dalam mempelajari tentang moralitas dalam sebuah sastra sangat berlimpah. Moralitas sastra biasanya ditransfer kepada pembaca secara langsung maupun tidak langsung. Penggambaran pengarang terhadap alur cerita, sebuah cerita yang berawal dari pengenalan cerita, beranjak kepada penyajian konflik, sehingga sampai pada penyelesaian. Kemudian memberikan kesadaran pemikiran terhadap pembaca sehingga dapat menilai mana perilaku yang baik ataupun yang buruk dalam sebuah karya sastra. Keberadaan sastra Islam sangat menarik. Sastra Islam dapat dipahami seluruh aspek dalam kehidupan yang bersumber dari jiwa yang penuh dengan keimanan dan diselesaikan dengan keimanan. Kemudian diungkapkan dengan cara yang luas. Misalnya dalam mengungkapkan manusia dengan Tuhan atau aturan kehidupan, hubungan kebaikan dan ketidakbaikan, bahwa mengungkap tentang hubungan dengan manusia, kemudian mengulas berpakaian dan cinta yang dijelaskan sangat luas dan mendalam.
Islam sendiri mempertimbangkan sisi ketuhanan sebagai suatu yang sangat erat dengan keindahan, menggambarkan kehidupan yang berupa aturan. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Raudatul Jannah, NIM 2014-070048 dari lokal PGMIB. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan karakteristik kesenian sastra Islam. Nah, bagaimana konsep dan karakteristik kesenian sastra Islam itu? Simak video berikut ini. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu konsep kesenian sastra Islam. Sebagai agama yang sudah berusia hampir 15 abad dan menjadi agama dengan pemeluk terbesar di muka bumi ini, Islam tentu saja sangat mewarnai kebudayaan bangsa-bangsa di dunia dalam berbagai bidang kehidupan. Teknologi dan sistem ilmu pengetahuan dewasa ini telah melalui jalur kebudayaan Islam pada abad tengah. Selanjutnya, konsep sastra Islam yang fundamental dijabarkan dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 221-227 yang artinya, apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya, kecuali orang-orang atau penyair-penyair yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Ayat di atas menunjukkan dua kondisi faktual tentang penyair, yakni yang pertama, penyair pengikut setan yang pembohong, dan yang kedua, penyair beriman yang merupakan penyair Islami. Hal ini berhubungan pula dengan sastra Islam yang harus mencerminkan jiwa keimanan dan amal saleh. Al-Quran menginginkan dari sastra tidak sebagaimana yang telah ada pada zaman jahiliyah. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik kesenian sastra Islam. Berikut ada beberapa ciri-ciri dari sastra Islam, di antaranya yang pertama, jika sebuah cerpen, puisi atau novel Islam, misalnya, tidak melalaikan pembaca atau penulisnya untuk mengingat Allah. Yang kedua, ketika membacanya akan diingatkan kepada ayat-ayat qauliyah maupun kauniyahnya. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu ada unsur amar makruh nahi mungkar dengan tidak menggurui, dan yang keempat penuh dengan ibrah dan hikmah. Yang kelima, ia kerap bercerita tentang cinta, baik cinta kepada Allah, Rasulullah, kedua orang tua, perjuangan di jalannya, cinta kepada kaum muslimin dan semua makhluk Allah, sesama manusia, hewan, tumbuhan, alam raya, dan sebagainya. Baiklah, hanya sekian penjelasan video dari saya terkait materi tentang konsep dan karakteristik kesenian sastra Islam. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila Aizu, NIM 2014070051 dari lokal PGMIB. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya, yaitu tentang
Ragam dan jenis kesenian syair. Syair sufi pada dasarnya adalah bagian daripada syair religi Islam yang bersifat mistik, karena lebih banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek batin dibanding logika, meskipun jika kita amati. Sebagian sufi dalam menciptakan syair-syairnya, selain unsur emosi, banyak juga menggunakan aspek logika. Bahkan aspek ini terkadang tampak mendominasi, terutama pada hal-hal yang bersifat simbolis. Syekh Jalaluddin Rumi atau sering disebut Maulana Rumi adalah seorang tokoh sufi dunia, mengajarkan ilmu fikih, pemberi fatwa, dan mendidik manusia. Rumi juga merupakan seorang tokoh penyair yang lirik-lirik baitnya yang indah dan mempesona. Kini syair dari Rumi ini menyebar ke seluruh dunia. Berikut beberapa syair dari Jalaluddin Rumi. Jika kau memiliki telinga untuk mendengar, terimalah dengan jelas aku punya kabar. Untuk sambungkan hatimu dengannya, terhadap diri kau mesti ingkar. Diamlah, dikala pandangan menerima terangnya penglihatan. Apa yang mesti diungkap? Baiklah, saya Cucantika Aprilia akan menjelaskan tentang ragam dan jenis sastra kesenian Islam di dunia dan di Nusantara. Apa saja ya ragam dan jenis sastra kesenian Islam di dunia dan Nusantara? Yang pertama yaitu hikayat.
Hikayat merupakan karya sastra yang berisi cerita atau dongeng yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh sejarah. Adapun hikayat di Nusantara, yang pertama hikayat Raja-Raja Pasai, yang kedua hikayat Si Miskin, yang ketiga hikayat Amir Hamzah, keempat hikayat Bayan Budiman, dan yang kelima hikayat Perang Sabi. Yang kedua yaitu syair. Apa itu syair? Jadi yang dimaksud dengan syair adalah jenis puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Adapun peninggalan sejarah tentang syair, yang pertama yaitu syair Perang Banjarmasin, yang kedua syair Siak Indrapura, dan yang ketiga syair Ikan Terupuk. Selanjutnya, syair perahu dan syair Kompeni Walanda yang berisikan tentang riwayat Nabi. Yang ketiga, jenis dan ragam sastra kesenian Islam adalah suluk. Apa itu suluk? Suluk merupakan karya sastra yang berisi tentang tasawuf mengenai keesaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh suluk yang ada di Nusantara yaitu suluk Sukarsa berisi ajaran tentang hakikat kepemimpinan dan suluk Malang Sumirang. Yang keempat yaitu babat. Yang dimaksud dengan babat merupakan bentuk cerita sejarah yang di dalamnya banyak bercampur mitos dan kepercayaan masyarakat yang kadang tidak masuk dengan akal pikiran manusia. Adapun beberapa peninggalan Islam berupa babat antara lain babat Cirebon, babat Demak, dan babat Raja-Raja Riau serta babat sejarah Melayu. Yang kelima yaitu kitab-kitab. Karya sastra dalam bentuk kitab peninggalan kerajaan Islam antara lain yang pertama kitab Manik Maya, yang kedua kitab Niti Sastra, yang ketiga kitab Niti Struti, yang keempat kitab Sasana Sunu, dan yang kelima kitab Sastra Gending. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apresiasi karya seni Islam. Cara untuk mengapresiasi karya seni Islam, yang pertama yaitu menanggapi atau menginterpretasi karya Islami yang bermutu. Yang kedua, berkarya sesuai dengan jenis kegiatan yang dipilih. Sikap-sikap untuk mengapresiasi karya sastra secara umum yang pertama yaitu bersikap terbuka tanpa prasangka, dan yang kedua memandang karya sastra sebagai subjek, sehingga berperan dalam mengembangkan kemampuan siswa dengan kegiatan dalam mengapresiasi.